Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C yang akan mempersembahkan sebuah video role play yang berjudul Syarat-syarat donor darah di unit transfusi darah. Berikut nama-nama dari kelompok C, yaitu 1. Ridin Asrian sebagai pendonor, 3. Wahajiarti Muswiyah sebagai petugas seleksi donor, 3. Vina Alfionita sebagai narator, 4. Siti Nurjana sebagai pendonor 1, 5. Serafina Onono sebagai petugas seleksi donor 2, 6. Putu Agus Warsana sebagai pendonor 2, 7. Windra Nurmalasari sebagai petugas seleksi donor 1, 8. Rohimah Widya Astuti sebagai petugas seleksi donor 4, 9. Tri Amana Setiani sebagai pendonor 4. Sebelum kita memasuki alur studi kasus dari kelompok kami, saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai apa saja syarat-syarat donor darah itu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015, bahwa pendonor harus dinilai secara rahasia terhadap kriteria berikut di atas melalui pemeriksaan fisik dan pengkajian kuesioner kesehatan donor yang telah diisi oleh pendonor. Untuk kriteria usia yaitu minimal 17-65 tahun. Untuk kriteria berat badan yaitu lebih dari atau sama dengan 45-55 kg. Untuk kriteria tekanan darah yaitu sistol 90 hingga 160 mm hidrogirum, diastol 60 hingga 100 mm hidrogirum. Untuk kriteria denyut nadi yaitu 50 hingga 100 kali per menit dan teratur. Untuk kriteria suhu tubuh 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk kriteria hemoglobin yaitu 12,5 hingga 17 gram per desiliter. Untuk kriteria obat-obatan yaitu setiap riwayat penyalahgunaan narkoba yang disuntikan dan masih banyak lainnya. Baik, langsung saja kita masuki alur cerita sebagai berikut. Diceritakan di sebuah unit transfusi darah, datanglah seorang pendonor darah bernama Nona Siti, umur 26 tahun, dengan kadar hemoglobin di bawah batas normal. Mbak, apakah sudah mengisi formnya? Sudah Mbak, ini. Baik, saya cek formnya ya. Oke, ini udah lengkap. Saya cek HB-nya dulu ya Mbak. Iya Mbak, boleh. Permisi jarinya ya, saya cek HB-nya dulu. Wah, maaf Mbak, ternyata HB-nya Mbak itu 10, jadi belum memenuhi syarat donor. Minimal HB untuk donor darah itu 12,5, jadi Mbak belum bisa donor untuk saat ini. Ih, itu apaan sih Mbak? Saya kan gak ngerti soal begituan. Saya kesini kan cuma mau donor darah. Mohon maaf ya Mbak, donor darah itu bertujuan untuk transfusi darah kepada pasien. HB yang normal itu menandakan kualitas darahnya bagus. Dan karena HB-nya Mbak itu di bawah normal, itu sangat beresiko untuk anemia. Tapi kan saya sehat Mbak, nggak lemes kayak orang anemia. Mohon maaf Mbak, sebaiknya ditunda dulu ya. Oh gitu, terus gimana cara naikin HB-nya? Untuk menaikkan HB, Mbak bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, cangkang-cangan, daging, hati ayam, bayam juga bisa. Oh ya sudah, terima kasih ya Mbak. Ya Mbak, sama-sama. Selang waktu berlalu, datang lagi pendonor darah bernama Tuan Agus, umur 29 tahun, dengan kantung mata yang terlihat jelas karena begadang menonton Piala Dunia sampai pagi hari. Permisi, selamat siang Bu, saya mau donor darah. Permisi Pak, saya tensi dulu ya. Tensi saya berapa Ibu? Tensi Bapak rendah, 100/58. Jadi Bapak tidak bisa donor. Tapi saya merasa aman Bu untuk donor. Betul, Bapak sekarang merasa aman. Tetapi syarat untuk donor, tensi harus normal. Sistolnya berkisar antara 110 sampai 150
dan diastolnya antara 70 sampai 90. Sedangkan tensi Bapak cuma 100/58. Jika Bapak paksa untuk donor, maka akan ada akibatnya setelah donor, yaitu bisa pusing, bisa rasa mual, dan bisa muntah juga. Boleh tensi ulang, Bu? Siapa tahu tensinya yang error. Baik Bapak, saya akan ulangi sekali lagi. Tensi Bapak masih tetap sama, 100/58. Jujur, Bu ya, saya cuma nonton bola sampai jam 3 subuh. Tapi habis itu saya tidur sampai jam 10 siang. Walaupun Bapak tidurnya sudah dari jam 3 sampai jam 10, tetapi energinya sudah terkuras saat begadang semalam. Makanya tensi tetap rendah. Boleh saya duduk dulu, Bu? Sebentar baru ditensi lagi. Saya sarankan Bapak pulang istirahat dulu biar tensinya kembali normal. Karena saat mau donor harus tidur nyenyak antara 7 sampai 8 jam. Ya udah ya, Bu. Terima kasih atas saran sama informasinya ya, Bu. Datang lagi pendonor darah bernama Nona Ririn, umur 25 tahun, terlihat kurang sehat. Permisi Mbak, ini kuesioner donor darahnya sudah saya isi. Ya, silakan duduk Mbak. Apakah dalam 3 hari terakhir ini ada minum obat? Iya Mbak, kemarin saya minum obat sakit kepala. Mohon maaf ya Mbak, Mbaknya belum bisa mendonorkan darah ya. Kenapa nggak boleh ya Mbak? Saya kan minum obatnya kemarin. Apa itu berpengaruh? Ya Mbak, untuk persyaratan donor darah tidak boleh minum obat 3 hari sebelum donor ya. Oh begitu ya Mbak. Saya baru tahu kalau kita itu tidak boleh minum obat 3 hari sebelumnya buat donor darah. Iya Mbak, kenapa tidak boleh? Karena untuk menghindari adanya sisa metabolisme obat tersebut yang terkandung dalam darah yang akan didonorkan, sehingga bisa mempengaruhi kesehatan orang yang menerima darah tersebut nantinya. Oh ya sudah, kalau kayak gitu makasih ya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. 2 jam kemudian datanglah pendonor baru yang bernama Nona Yani dengan berat badan kurang. Permisi Mbak, ini formulirnya sudah saya isi. Ya, atas nama Tri Amana ya, golongan darahnya A. Iya Mbak, golongan darah saya A resosnya positif. Mbaknya pertama kali donor ya? Silakan nimbang dulu Mbak. Iya, baru pertama ini mau donor. Tadi saya nimbang berat badan saya 43 kg. Maaf ya Mbak, belum bisa untuk donor, berat badannya minimal 45 kilo. Loh, kok nggak bisa sih Mbak? Saya sehat loh Mbak, saya mau donor. Masa nggak bisa, kurang 2 kilo aja? Boleh ya Mbak ya? Boleh ya? Karena berkaitan dengan pengambilan darah yang sebanyak 350 ml dan itu sudah disesuaikan dengan cairan dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya nanti dipaksakan, takutnya Mbaknya malah pusing kalau nggak mual. Oh, jadi gitu ya Mbak? Oke lah Mbak, kalau kayak gitu saya naikin berat badan dulu aja. Besok donornya kalau berat badan saya udah naik aja ya. Makasih ya Mbak. Iya, ditunda dulu. Terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktunya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah setiap unit transfusi darah memiliki tanggung jawab yang sangat pokok atas ketersediaan, mutu, dan keamanan darah dan komponen darah yang diambil di UTD-nya, dan kewajiban untuk menjamin tidak terjadinya bahaya terhadap pendonor darah saat proses pengambilan darah, penerimaan darah, dan komponen darah yang diambil atau pegawai yang melakukan pengambilan darah. Kewajiban ini dapat dipenuhi melalui jaminan bahwa donor telah diseleksi dengan hati-hati dari penyumbang darah sukarela berdasarkan terpenuhinya kriteria yang dinilai melalui kuesioner kesehatan dan pemeriksaan fisik terbatas.